sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Umar Priyono MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan berkahnya bisa disampaikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita alhamdulillah diberi kekuatan untuk sampai di tempat ini sama-sama berbicara soal posisi Yogyakarta di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Dengan demikian, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita beri semangat, aplaus yang meriah agar talkshow pada malam hari ini akan berjalan dengan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Kepada Mas Hasto, kami silakan. Terima kasih Pak Nur. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Tapi saya tidak sendirian Pak Nur. Saya ditemani seorang tokoh pendidikan di Kota Yogyakarta, Ki Sutekno. Monggo Pak, Ki Sutekno. Monggo Ki, yang putih. Hadirin, marilah kita sambut tiga narasumber kita pada malam hari ini. Jakarta yang pertama kami panggilkan kembali berkenan ke depan Bapak Umar Priyono, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau Dan yang kedua kami panggilkan pengageng Lepas Boro-Boro Keraton Yogyakarta Diningrat, Kanjeng Raden Tumenggung Haji Jatiningrat, Sarjana Hukum. Monggo Kanjeng Jati. Narasumber ketiga di Sutikno kita panggilkan Bapak Kiai Haji Muhammad Jasir ASP. Pokoknya masjid yang paling terkenal di Yogyakarta karena umatnya cukup banyak, anggarannya cukup banyak, mengalir dengan sendirinya. Makanya ketua takmirnya makmur sekali. Pada tanggal 4 Januari 1946 hingga 28 Desember 1949, ibu kota Republik Indonesia itu pernah di Yogyakarta, dan saya kira di situ peran Yogyakarta, keberadaan keraton dan Kadipaten Pakualaman sangat signifikan untuk menjaga Republik yang baru lahir. Kanjeng Jati mungkin bisa secara singkat menjelaskan pada hadirin yang hadir pada malam hari ini sejatinya peristiwa itu dan makna yang paling penting untuk diketahui generasi sekarang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Sri Sultan dan Sri Pakualam itu menyatakan pertama ucapan selamat kepada Soekarno Hatta dan Rajiman Widodiningrat. Ucapan selamat inilah sebetulnya yang sangat menggembirakan Bung Karno waktu itu. Karena ucapan selamat ini hanya disampaikan oleh dua daerah kerajaan yang waktu itu ditangkap oleh Bung Karno sebagai sesuatu yang wah ini jelas bahwa Yogyakarta mendukung. Kota Yogyakarta sudah kota pendidikan, kota kebudayaan, kota pariwisata, kota republik, dan satu lagi yang tidak boleh hilang itu adalah kota istimewa. Keistimewaan secara historis tadi kan sudah jelas. Ada sebuah teori yang saya ajarkan pada mahasiswa saya itu, sari-sari puncak kebudayaan daerah itu adalah kekuatan dari sari puncak-puncak kebudayaan nasional. Nah ini yang pemikiran kritis kepada mahasiswa saja. Kalau anak-anak dari daerah ini di kepyaki asrama-asrama itu, kalau bisa jangan mengatasnamakan asrama mahasiswa Papua, tapi galeri pusat budaya daerah Lampung, Kalimantan, tapi indah sekali sebagai miniatur. Apa ini sudah disiapkan oleh Pak Umar? Jadi ini memang satu kegiatan yang dirancang oleh Pemda DIY dan kebetulan di kami, Pak. Itu untuk memadai aspirasi budaya yang dibawa oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Terus tanya, sebenarnya
kalau kita lihat memang ada beda sekali ketika tahun 80-an saya dari Jawa Timur ke Jogja. Bagaimana begitu Jogja diduduki 19 Desember 48, dia mengeluarkan perintah siasat. Isinya satu, dibentuk Werdpres kantor pertahanan. Pak Harto kebetulan ditunjuk sebagai komandan Werdpres 3 yang di ibu kota, meskipun hanya 6 jam. Kalau itu Sultan pemerintahkan 6 jam, kalau lebih 6 jam saja, maka kalau dulu lebih dikenal sebagai peristiwa 6 jam di Jogja, bukan 1 Maret ya, lebih terkenal dengan peristiwa 6 jam di Jogja. Kalau bisa Jokowi dan Yusuf Kala naik kereta api dari Jakarta ke Jogja, gitu. Kereta ekonomi lah. Kalau perlu dengan kereta lama pada waktu itu diikuti. Kemudian Kemudian sementara berkantor di Yogyakarta beberapa hari. Untuk mengenang peristiwa Jogja Kota Republik. Pada Museum Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini hadiahnya, sepertinya kalau mudah-mudahan Pak Jasir cukup. Kalau tidak cukup nanti disampaikan saja Pak. Terima kasih kepada Bapak dan juga kepada moderator. Dan nanti pada penutupan malam harinya nanti akan disampaikan wayang kulit Sunan Jungkuk dengan Dalang Kiseno Nugroho. Apapun alasannya, kemerdekaan harus segera diproklamirkan. Harus segera diproklamirkan. Ya, harus segera diproklamirkan. Karena kita sudah muak dengan segala macam bentuk penjajahan. Beratus tahun bangsa kita dihisap, beratus tahun bangsa kita dijajah oleh orang asing. Apakah mereka itu belum cukup? Sabar, sabar kawan-kawan. Saya mohon untuk tenang. Tidak ada yang lebih baik daripada kita berpikir jernih dan pergerakan menuju kemerdekaan itu telah kita lakukan bersama-sama. Dan saya tidak ingin apa yang telah kita lakukan itu akan berantakan hanya karena sikap emosional kawan-kawan. Betul, betul kawan-kawan. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini benar. Dalam mengambil setiap tindakan, kita harus berhati-hati. Ada 4 hal mendasar yang harus kita punyai. Yang pertama, kita harus punya wilayah. Yang kedua, kita harus punya pemerintahan. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai rakyat. Dan yang terakhir, kita harus memiliki pengakuan baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kita dan rakyat inginkan adalah kedaulatan yang apapun ada dari Jepang ataupun sekutu. Betul kawan-kawan? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka
Tidak ada satu ikatan lagi yang mengekang tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini kita akan menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Gangguan Konco Kalanjoyo akan disampaikan oleh Biseko Nugroho, pergelaran wayang kulit Semalam Tuntung. Sing duka cipta pera putih mandono rarat dan saking dirgano tansah suhung pangejoan dan permati mancakon iki kadang yo sing langsung nyomblak mangko bae wong awake kanca piye daya rodayo iki lho kasku mulya ilo ngrayu itu mulya ayam monang nangis susah yo itu susah iki kok ndi Dewa iki iso susah sabab kabeh mau padha-padha wis durung sampurna. Lah iki ngaya dulu Prabu kok Racana ya Prabu Kala Racana. Lan pati pati sekiku ya Kasipu mantra. So sak langkape arah langkap Wijaya Dayu. Nang dewa pun kok to. Mumpung wae. Katanya dikit. Anak kutut. Ora tekan terminal. Bintarto. Iya, sebenarnya terima kasih. Selamat malam warga Kota Yogyakarta. Malam ini memang pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatot Kaca Kalonjoyo memang ini merupakan bagian apresiasi dan upaya preservasi budaya, khususnya budaya Jawa yang masih berkembang di Kota Yogyakarta. Ini patut kita hargai dan kita apresiasi. Apalagi memang saya jujur sejak kecil memang suka dengan kebudayaan Jawa seperti wayang kulit ini.